Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik, Baik, Pak. Pak. Biasa. Sehat. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih ya. Nah, anak-anak, saya senang berjumpa dengan anak-anak Bapak hari ini ya. Nah, anak-anak, materi kita hari ini nantinya kita masuk pada bab 2, yaitu panggilan dan perutusan murid Yesus. Ya. Subtema kita yaitu panggilan para murid Yesus. Namun sebelum masuk kita pada materi hari ini, ya, terlebih dahulu kita serahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa pembukaan? Saya, Pak. Ya, Teman-teman, silakan tuh. sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Amin. terima kasih Engkau menyertai kami. Sekarang kami ingin belajar tentang murid Yesus. Berkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya, Nak. Semoga doa-doa yang disampaikan dikabulkan, didengarkan oleh Tuhan. Nah, Amin. Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak Bapak. Apakah hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Ya, Pak. Pak. ya, terima kasih. Apakah minggu lalu ya sudah datang ke gereja? Sudah dong, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya terima kasih. Bagi yang belum, maka minggu depan Saya jangan juga ikut malas misa lagi ke harian, Pak. gereja. Ya, Saya juga ikut misa ya harian. datang ke ya misa boleh. Baik. Nah, anak-anak, kita melihat apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita ada 7. Yang pertama itu siswa mampu memahami peristiwa panggilan Yesus pada murid-muridnya. 2, siswa mampu menjelaskan syarat untuk menjadi murid Yesus. Ketiga, siswa mampu merumuskan cara hidup murid Yesus berdasarkan kisah Rasul. Bab 2 ayat 41 sampai 47. Keempat, siswa untuk kegiatan gereja masa sekarang yang sesuai ciri hidup murid Yesus. Kelima, siswa mampu menyimpulkan tugas perutusan murid Yesus. Dan yang ketujuh, nantinya siswa mampu merumuskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tugas perutusan murid Kristus dalam kehidupan. Nah, anak-anak, ya, Bapak sudah menyediakan pertanyaan di layar. Yang pertama, murid Yesus yang kalian ketahui. Mudah-mudahan. Dua, sadarkah kalian bahwa kalian pun murid Yesus? Dan yang keempat, apa syarat menjadi murid Yesus? Anak-anak, Bapak yang bisa dipersilakan. Nama Marta nama murid tadi. Yesus itu ada Iya, 12, Pak. Ada lagunya, Pak. iya. Nyanyi Marta. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakob, anak Alpeus. Gitu aja ya, Pak ya. Iya, terima Ada kasih yang teman kita. jawab. Oke. Ada lagi yang bisa nomor 2? Sadar, Saya, Pak. 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 Sadar Silakan kami, Pak. anak Sadar. Bapak. Sadar, Pak. Sadar. Oh, baik. Terima kasih. Nomor 3, Tahu, Pak.
Ya, Berbuat baik, silakan. berbuat baik, Oh Pak. ya, ya, terima kasih. Nomor Jujur, 4, Pak. Jujur. Nomor 4 itu ya, kalau sudah dibaptis, Pak. iya, harus menerima baptisan ya. Baik, semua jawaban dari anak-anak Bapak sangat keren, ya, bagus, ya, luar biasa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami makna panggilan dan perutusan Yesus, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ya, di sini Bapak sudah menyediakan dua gambar, ya, ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Silakan anak-anak Bapak mengamati gambar yang pertama dan kedua. Dipersilakan. Nah, anak-anak, dari gambar yang pertama dan kedua itu, ya, ada Bapak silakan pertanyaan. Ya. Apa saja yang terjadi di gambar satu dan dua? Siapa yang bisa bantu Bapak? Gambar 1 jalan, jalan-jalan mereka di padang, Pak. Di rumput. Iya, jalan-jalan mereka di padang bersama Yesus ya. Ya. Oke. Siapa lagi? Anak Bapak yang mau membantu? Murid Yesus itu makin banyak, Pak. Makin hari makin banyak. Itu gambar yang kedua ya, Pak. Oh ya, makin banyak. Lalu, gimana respon murid-murid ketika dipanggil oleh Yesus? Mereka Ikut, bersedia, Pak, ikut jadi murid mereka, Pak. Yesus. Dipanggil mereka Oh mereka ya, ikut. bersedia, ya ikut. Lalu, jika anak-anak Bapak dipanggil oleh ibu kepala sekolah, bagaimana respon anak-anak Bapak? Takut, Pak. Takut, Pak. Pasti kena Takut, marah. marah. Iya, Pak, Baik, terima takut. kasih Kalau ya. dipanggil kepala sekolah, takut takut ada salah, Pak. Iya, 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 iya. Baik, terima kasih ya. Nah, kalau kita melihat, nah, di Matius, ya, di Matius itu ada 4 orang ya disebutkan nama murid Yesus, ya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, latar belakang mereka hanya seorang nelayan dan penjala ikan. Bagaimana reaksi mereka? Mereka meninggalkan jala, perahu, dan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Ya, di kebiasaan orang Yahudi, nelayan itu bukan profesi atau pekerjaan yang didambakan orang, bukan profesi yang hebat. Ya, umumnya nelayan tidak berpendidikan tinggi. Ya, nah, kalau kita melihat juga versi atau Lukas ini, ada di sana nama murid Yesus namanya Lewi. Latar belakang mereka hanya pemungut cukai. Bagaimana reaksi Lewi ini saat dipanggil oleh Yesus langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Di kalangan orang Yahudi pemungut cukai itu disingkirkan dalam pergaulan sehari-hari. Ya. Pemungut cukai termasuk orang berdosa karena perbuatan mereka menyalahgunakan pekerjaan memungut pajak kepada masyarakat. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat protes ketika Yesus dekat dengan pemungut cukai. Lalu di Lukas, ya, ada 2 orang tidak disebut nama, tidak diuraikan juga latar belakang. Ya, reaksi mereka, ya, yang 2 orang itu mau mengikuti Yesus, tetapi terlebih dahulu menguburkan ayahnya. Lalu yang kedua mau mengikuti Yesus, tetapi terlebih dahulu berpamitan kepada keluarganya, berpamit dia kepada istrinya, kepada anaknya dan keluarganya, baru ikut Yesus. Nah, itulah anak-anak tugas
dan panggilan murid Yesus ini. Ya. Nah, sekarang Bapak membagi dalam kelompok. Ya, Bapak membagi LKPD. Kelompok yang pertama nanti membahas Matius ini bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan kelompok 2 membahas tentang Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kita di dalam kelas berjumlah 7 orang. Nanti kelompok 1 ya berjumlah 3 orang dan kelompok 2 berjumlah 4 orang. Ini Bapak bagikan, lalu untuk memudahkan di dalam kelompok, Bapak menyediakan pertanyaan pemandu diskusi kelompok. Nah, yang pertama nanti di dalam kelompok itu, ya, mendiskusikan yang pertama bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya berdasarkan kitab suci yang Bapak bagikan. Yang kedua, apa saja reaksi dan tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus. Ketiga, apa saja syarat untuk mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat yang menyatakan hal itu. Keempat, apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Kelima, siapa saja nama 12 Rasul Yesus. Keenam, apakah Yesus juga masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Jelaskan jawaban kelompok. Nah, sekarang diberikan waktu untuk diskusi kelompok. Dari pertanyaan pemandu ini, apakah ada yang kurang dimengerti anak-anak? Sudah mengerti, Pak. Baik. Nah, sekarang diberikan waktu untuk diskusi kelompok. Baik. Kalau sudah selesai diskusi kelompok, maka siapa yang pertama maju? Kelompok 1. Baik. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Ya, hasil diskusi kelompok 1 sangat luar biasa. Sekarang kita tampilkan kelompok 2. Iya, terima kasih. Presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, anak-anak, ya, dari presentasi kelompok yang dipresentasikan tadi sangat luar biasa. Apa salut dengan anak-anak Bapak, ya. Maka sebagai kesimpulan dari kita hari ini adalah Yesus memanggil orang menjadi pengikutnya tanpa melihat latar belakang. Itu yang pertama. Ya. Ia memanggil semua orang siapapun yang mau menjadi pengikutnya. Lalu reaksi mereka menanggapi panggilan Yesus beragam. Ya. Ada juga yang langsung ya menerima panggilan dari Yesus itu. Apa motivasi murid Yesus itu? Ya, mereka beranggapan bahwa mengikuti Yesus itu mengubah nasib. Ada juga mengikuti Yesus itu ingin terpandang. Ada juga, namun di balik itu ada juga yang berperan sebagai mitra, pewarta dalam pekerjaan Yesus. Nah, itulah ya kesimpulan materi kita hari ini anak-anak. Lalu sekarang umpan balik atau refleksi dari hasil diskusi dan kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Bapak memberikan umpan balik atau refleksi dari materi kita hari ini? Silakan. Baik, Pak. Yang saya dapatkan hari ini pelajarannya menyenangkan, Pak, karena eh, tadi saya bisa nyanyi tentang 12 Rasul, Pak. Lalu em, materi hari ini mau bilang dengan saya supaya saya itu bisa jadi murid Yesus yang baik, Pak. Ya, terima Itu, Pak. kasih anak Bapak yang baik ya. Nah, benar. Bisa nyanyi ya, bisa nyanyi menyebutkan siapa saja nama murid Yesus itu. Dan kita juga adalah murid Yesus. Benar sekali ya.
Nah, kita melihat murid Yesus itu ada 12 ya. 12. Ada Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus, Filipus, Nathanael, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, orang Zelot, Yudas, Tadeus, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Ya, benar yang disampaikan oleh teman tadi. Ya. Nah, apa syarat menjadi murid? Ini menurut Lukas dan Matius. Ya, Matius syarat menjadi murid Yesus ada 3 ya. Harus menyangkal diri, dan yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikuti Yesus. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara kita menyangkal diri? Ya, yang pertama itu menghilangkan egoisme. Ya, melupakan kepentingan pribadi. Kadang-kadang di daerah lain inilah yang mereka praktekkan. Maka Bapak harapkan nanti di kelas Bapak tidak ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya, menghilangkan egoisme, ya, melakukan kepentingan pribadi. Nah, inilah ya. Kemudian memikul salib, ya. Bagaimana anak-anak memikul salib? Bukan dalam arti ambil kayu lalu dipikul, bukan. Ya. Tetapi bagaimana memikul salib itu? Yaitu menegakkan kebaikan, ya. Kebenaran. Ya. Kadang-kadang kebaikan sekarang, ya, anak-anak itu ya malas, lebih suka keburukan. Nah, inilah yang perlu diubah ya, anak-anak. Kebenaran. Bapak, Kadang-kadang Bapak, yang benar jadi salah. Bapak, Itulah memikul salib, ya, dan keadilan. Dan yang ketiga baru bersedia mengikuti Yesus. Nah, tujuan ya mewartakan kerajaan Allah. 2, menghimpun orang dalam persekutuan dengan Allah. Ketiga, mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Dan yang keempat, mengangkat martabat orang-orang yang hari ini. Maknanya adalah ada 3, bertobat dan beralih ke kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah anak materi peneguhan dan kesimpulan kita pada hari ini. Sampai tadi ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan pertemuan kita ini dengan doa penutup. Siapa yang bisa membantu Bapak penutup? Ya, dipersilakan Ibu Nina. Ya, terima kasih doa yang disampaikan oleh Nina. Doa yang disampaikan oleh Nina didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan. Demikianlah presentasi. Maka Bapak mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. pagi, Pak. Baik, Pak BTE. Terima kasih telah menyampaikan presentasinya, khususnya pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang Bapak laksanakan luar biasa, di mana sintak tahap demi tahap Bapak lalui dengan baik, dan mengenai inti pembelajaran Bapak sampaikan juga dengan baik. Cara penyampaian Bapak juga mudah dipahami dan diterima para murid. Interaksi Bapak dan para murid juga terjalin dengan baik. Jadi secara keseluruhan penampilan Bapak sudah luar biasa, Pak. Selanjutnya semangat, Pak. Dan mudah-mudahan semakin hari semakin murid kita untuk kedepannya, agar siswa-siswa kita bisa semakin maju dan semakin diberkati Tuhan kita semua.
Terima kasih Pak. Demikian.